Ya, tepuk tangan untuk semuanya, untuk acara kita hari ini. Bapak Ibu sekalian, para hadirin dan juga para pemirsa, selamat datang di CNN Indonesia Sustainability Summit 2025. Ini merupakan bagian dari acara kita The Big Idea Forum. Dan kita lakukan ini tidak lama setelah berlangsungnya COP ke-30 di Belém, Amazonia, Brazil. Tentu saja ini merupakan momentum yang sangat-sangat penting, yang sangat krusial. Apalagi Indonesia juga memiliki target yang cukup ambisius, yaitu menurunkan emisi gas rumah kaca kita pada level 0, ya net zero emission pada tahun 2060. Kelihatannya masih lama, tapi sebenarnya cepat sekali waktu yang berjalan. Dan yang lebih menantang lagi, kita juga memiliki target pertumbuhan yang cukup tinggi, 8%, dan tentu semua ini menjaga lingkungan kita, menurunkan emisi, tapi juga memastikan bahwa kita tumbuh, berkembang harus dilakukan sejalan. Dengan cara-cara bagaimana, yang penting harus inklusif dan harus juga memastikan tidak ada satupun masyarakat orang Indonesia yang tertinggal dalam pertumbuhan kita. Oleh sebab itu, topik kita kali ini adalah Navigating Growth in a Sustainable World After COP30. Ini sangat penting, bukan saja kebijakan yang tepat, tapi lebih penting lagi aksi nyata, implementasinya. Oleh itu, kita akan melakukan diskusi khusus mengenai caranya, jalan menuju 2060, dan saya akan undang langsung untuk bergabung bersama saya di panggung utusan khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi Bapak Hashim Joyo Hadikusumo. Silakan Pak Hashim. Dan untuk memulainya kita harapkan Pak Hashim memberikan keynote sekitar mungkin 20-25 menit. Silakan, the podium is yours. Ibu Desi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para hadirin sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu. Pertama-tama ingin saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Desi, kepada CNN, kepada City Corporation atas undangan ini. Dan saya kira topik yang kita diskusi, kita bahas hari ini memang sangat penting. Karena seperti mana kita sudah ketahui bahwa pemerintah Prabowo Gibran sudah menetapkan minimal pertumbuhan ekonomi, laju ekonomi 8%. Ya, at steady state tahun 2029, insya Allah kita mencapai itu. Mungkin lebih cepat lagi. Nah, bagaimana kita bisa mencapai 8%? Ya, navigate growth in a sustainable world. Karena banyak pengamat meragukan kalau Indonesia ingin mencapai yang tinggi, high growth rates, apakah kita bisa memenuhi komitmen kita untuk suatu sustainable growth, berarti kita patuhi perjanjian-perjanjian Paris tahun 2015, COP21, dan perjanjian-perjanjian selanjutnya, untuk kita melestarikan Indonesia dan bumi kita, ya, ini bebas dengan polusi, dengan kita mencegah pemanasan global yang dianggap berbahaya, yaitu 1,5% atau 1,5 derajat maksud saya. Dan ini adalah tanda tanya yang besar, apakah kita bisa mencapai itu. Nah, terus terang saja, saya mau sampaikan bahwa saya bersama Pak Hanif dan Pak Raja Juli dan delegasi Republik Indonesia kembali ke tanah air setelah hadiri COP30, dan sebetulnya hasilnya itu bagaimana? Untuk Indonesia, menurut saya cukup bagus untuk Indonesia. Tapi harapan dunia dari COP30 sayangnya tidak tercapai, menurut saya. Dan saya kira menurut beberapa media juga demikian. Oke, saya mau jelaskan kenapa dari Indonesia cukup memuaskan. Saya kira nanti Pak Hanif juga bisa menjelaskan. Kita sebetulnya masuk ke situ sebagai negara, kita terus terang saja negara penghasil fosil
kita adalah negara yang memakai fosil. Maka sejak beberapa tahun, ada berbagai pihak yang mendesak Indonesia untuk phase out dari fossil fuels. Phase out berarti apa? Phase out bahwa kita tidak memakai lagi fossil fuels, bahan bakar, apakah itu batu bara, apakah itu gas alam, apakah itu minyak. Nah, ini desakan yang semakin keras. Namun, kita sudah menyatakan, ini sudah jangan Pak Jokowi, sekarang Pak Prabowo, bahwa Indonesia menolak desakan untuk phase out dari segala fossil fuels. Kita menganut prinsip phase down. Kita akan semakin mengurangi pemakaian batu bara, nanti minyak, dan nanti gas alam. Kita sudah komit dan tetap komit bahwa tahun 2060 Indonesia nanti akan net zero emissions. Dan Pak Prabowo sudah katakan beberapa kali, terakhir di sidang umum PBB, UN General Assembly, tanggal 23 September yang lalu, Indonesia akan berusaha lebih percepat lagi. Ya, net zero emissions 2060 atau lebih cepat lagi. Dan ini Pak Hanif dan timnya sudah menghitung, kita mencoba, kita berusaha, namun kita harus mengakui bahwa dengan high growth 8% atau lebih tinggi, tidak mungkin kita bisa mengurangi emissions pada saat ekonomi meningkat, Ibu Desi. Kenapa? Contoh, dengan beberapa program dari pemerintah, misalnya perumahan sosial 3 juta unit, terus hilirisasi, terus semakin banyak ada investasi, nikel dan smelter-smelter lainnya. Ini tujuannya untuk meningkatkan economic growth. Tapi itu juga akan meningkatkan kegiatan-kegiatan manufaktur dan pabrik dan sebagainya. Ini akan meningkatkan angkutan barang yang semakin banyak. Ini berarti apa? Pasti emisi karbon akan meningkat. Kita sudah hitung ya Pak Hanif, kalau salah 2026, 27, 28, 29 emisi naik karena growth kita juga naik. Tapi sekitar 2030, 31, 32 emisi akan berkurang. Kenapa? Karena program-program pemerintah sudah banyak yang kick in, sudah mulai. Misalnya apa? Proyek-proyek PLN dan proyek-proyek investasi swasta di bidang listrik itu nanti akan semakin terasa, semakin banyak nanti banyak. Contoh, dari 70 gigawatt program PLN ya di bidang kelistrikan itu banyak yang dari peran serta swasta. Dari 70 gigawatt kita rencanakan 76% dari renewable energy, energi terbarukan dan energi baru. Itu apa? Tenaga surya, solar power, tenaga bayu, wind power, tenaga panas bumi, geothermal, bahkan juga ada program nuklir. Ya, yang nuklir ya di banyak negara nuklir dianggap ya green energy, ya. Green energy bukan dari nature based tapi itu adalah bebas dari emisi karbon. Nah, dengan itu kita berharap dan saya kira kita optimis emisi karbon nanti akan berkurang. Saya kira Pak Hanif nanti akan menjelaskan itu. Nah, di situ kembali kepada COP30, Bu Desi. Di situ Indonesia termasuk beberapa negara lain yang juga menyatakan kita harus realistis. Ya. Kita harus realistis, tidak mungkin fossil fuels dihapus, di phase out. Tidak mungkin. Termasuk yang menyatakan demikian, ya Rusia, ya Norway, ya kita harus akui Norway salah satu negara penghasil yang memakai fossil fuels terbesar di dunia, ya. Dan juga Arab Saudi dan lain-lain termasuk Indonesia. Yang kita nyatakan bahwa kita realistis, nanti pemakaian dari fossil fuels akan berkurang, tapi tidak bisa dihapus. Nah di situ, that was the big argument Ibu Desi di Belem. The big argument, bagaimana
ada yang mau roadmap tetap nyata phase out. Terus ada kelompok negara-negara lain yang termasuk Indonesia, mungkin kita harus realistis. Tidak mungkin. India penghasil dan pemakai, China, ya tadi saya sebut Rusia dan lain-lain. Begitu banyak negara memakai dan menghasilkan fossil fuels. So, Pak Prabowo sudah katakan dan di kepala negara lainnya sudah katakan, we do not want to commit economic suicide, ya, bunuh diri secara ekonomi. So itu temanya Bu Desi. The takeaway from Belém was sebetulnya tidak ada kesepakatan. Tidak ada kesepakatan mengenai roadmap to a fossil-free world. Kita realistis ya, bahwa gimana dengan batasan-batasan tersebut, pemerintah Indonesia melakukan program-program untuk sedapat mungkin kita membatasi pemanasan global dan sebagainya. Dan dalam ini Pak Prabowo sudah katakan di PBB tanggal 23 September yang lalu, Indonesia adalah salah satu negara kepulauan. Ya, kita merasakan apa yang dirasakan oleh negara seperti Vanuatu, atau Nauru, atau Maldives, atau Mauritius, atau negara-negara Pulau Karibia. Kita merasakan karena kita sendiri yang menderita, Ibu Desi. Ya. Kita menderita Pantura, dan bukan hanya Pantura, Jakarta Utara. Jakarta Utara, di Priok dan di Pik dan di tempat lain kita merasakan the rising sea levels. Saya nggak tahu angka yang terakhir berapa setiap tahun, mungkin Pak Hanif tahu, setiap tahun permukaan laut kita akan meningkat berapa ya? Saya dengar 2,5 senti Pak ya, setiap tahun. 1 or 2 inches a year. Nah ini menjadi masalah existential threat ya, existential threat terhadap kelangsungan bangsa Indonesia, terutama di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera bagian timur, rising sea levels. Maka pemerintah menetapkan program yang besar, ya, selama mungkin 20 tahun pembangunan suatu tanggul laut raksasa, dan akan segera dimulai di Teluk Jakarta, yang saya dengar, nanti dilanjutkan sampai ke Gresik dan sampai ke Banten, ya, sampai ke Cilegon dan ke Banten. Nah ini adalah dampak langsung negatif daripada pemanasan global yang kita rasakan di Indonesia. Nah, kenapa saya katakan bahwa untuk Indonesia cukup sukses? Karena waktu itu pemerintah kita memakai COP30 sebagai suatu panggung atau forum untuk menyatakan beberapa hal. Saya waktu itu mewakili Pak Prabowo menyatakan bahwa Indonesia ikut serta dalam apa yang diinisiasi, diprakarsai oleh Presiden Lula da Silva dari Brazil, yaitu membentuk suatu Tropical Forest Forever Facility, TFFF atau T3F, yang akan nanti merupakan suatu dana untuk membiayai, merestorasi dan memelihara hutan-hutan yang rusak di seluruh negara-negara tropis, bagian tropis. Maka namanya Tropical Forest Facility, Forever Facility. Dan di sini Brazil sudah menyatakan komitmen untuk $1 miliar. Indonesia sudah menyatakan komitmen juga, kita akan match dollar for dollar with Brazil. Karena Indonesia adalah satu, kalau tidak salah, kita negara tropis ketiga, ya, yang nomor 1 Brazil, nomor 2 itu DRC Congo, Democratic Republic of Congo, yang ketiga Indonesia. So kita komit, saya mewakili Pak Prabowo, ada 16 kepala negara hadir, termasuk the Prime Minister of the UK, ada hadir, Presiden Macron hadir, ada Prime Minister of Norway, ada 16 yang ikut menyatakan, dan beberapa negara menyatakan komitmen untuk ikut dalam namanya TFFF ini. Nah, tadi saya dengar dari Pak Hanif, memang ya yang orang Inggris bilang the devil is in the details ya. Itu komitmen ya secara umum, tapi kalau bisa kita harus lihat detail-detail perinciannya Pak Hanif. Itu bagaimana komitmen kita nanti berupa apa? Dan harus mengacu kepada apa, dan parameter-parameter ini apa, ya. So ini pada umumnya kita menyatakan kita ikut serta, kita mendukung, tapi kita harus hati-hati, dan kita nanti Pak Hanif tentu akan lapor ke Presiden ya.
komitmen kita bagaimana nanti. So, mungkin bisa berupa bermacam, ya mungkin modusnya macam-macam ya Pak Hanif. Tapi pada saat itu saya bisa katakan bahwa sambutan dari dunia internasional sangat positif. Terutama dari Brazil, negara-negara tropis, dan juga negara-negara Afrika, di negara maju, banyak yang positif. Ini betul Indonesia menyatakan suatu komitmen kerjasama yang luar biasa. Dan kita juga sampaikan suatu terobosan ini mengenai carbon markets. Carbon markets yang sudah lama, ya saya dengar sudah 10 tahun mandek, ya dengan berbagai alasan, ya. Tapi dengan kita kerja keras dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, dan berbagai kementerian lainnya menciptakan suatu perpres, namanya Perpres 110 2025, dan mungkin para peserta sebagian sudah tahu bahwa ini adalah suatu terobosan. Sambutannya luar biasa antusias. Saya waktu dengan Pak Hanif dan Pak Raja Juli hadir, ada suatu business forum di Sao Paulo, dan di situ kita sudah sampaikan, di situ ada banyak stakeholders, ada pelaku-pelaku usaha, banyak yang di bidang carbon markets datang dari New York, dari Paris, dari Frankfurt, dari mana-mana, dari Amsterdam datang, bahkan ada juga dari Tokyo dan lain-lain ikut mendengar bagaimana Perpres 110 itu bagaimana persyaratan-persyaratan di situ dan komitmen dari pemerintah Indonesia, dan sambutannya luar biasa. Di situ saya anggap sangat positif, sangat sukses. Ya, dari Indonesia banyak yang hadir, tapi yang penting dari dunia usaha internasional juga banyak yang hadir dan sudah mendengar dan sangat positif. So sekarang pelaksanaan. Trading, carbon trading dari carbon markets, semua verificators seperti Gold Standard, ada Verra, ada yang lain, ada 5 kalau tidak salah, semua sudah ikut untuk mendukung. Dan ini salah satu faktor kenapa saya anggap partisipasi Indonesia di COP30 sukses. Untuk Indonesia sukses. Nah, kalau saya baca di media internasional dan lain-lain, pada umumnya banyak menganggap bahwa COP30 kurang berhasil. Karena tadi roadmap yang diharapkan tidak disetujui, tidak disepakati, atau mungkin belum disepakati, ya. Tapi saat ini belum disepakati, dan di situ banyak pelaku-pelaku, banyak peserta menganggap bahwa COP30 kurang berhasil, ya. So saya kira itu yang saya mau sampaikan, ya, satu milestone yang sudah tercapai. Ya, sekarang the hard work will start, the carbon markets. Nanti komitmen kita untuk TFFF ya Pak Hanif, itu bagaimana bisa diwujudkan, ya, dan tapi pada umumnya saya kira untuk Indonesia cukup positif, ya. Nah, untuk masa depan saya tahu bahwa banyak generasi muda cemas bagaimana kita bisa bagaimana nanti bumi kita, apa yang kita bisa dapat warisan dari orang tua. Kan generasi saya kan generasi fading generation sebetulnya, kan. Yang kita harapkan untuk anak-anak, untuk cucu, saya punya 5 cucu. Saya sebagai seorang kakek berharap bahwa dunia kita, bumi Indonesia, bumi kita yang akan tetap nanti kita lestarikan dengan sebaik-baiknya, kan. Nah, ini yang kita harapkan. Setiap orang tua, setiap kakek nenek berharap yang terbaik untuk cucu kita dan cicit kita, ya. So ini suatu hal yang saya tahu pemerintah bekerja keras, bagaimana kita bisa menciptakan suasana yang dimana kita bisa menjaga kelestarian alam kita. Program-program yang kita harus jalankan, misalnya tadi saya sudah sebut daya listrik, itu pemerintah sudah menetapkan suatu RUPTL yang dalam itu RUPTL itu 76% itu akan nanti berasal dari energi baru dan terbarukan, ya. Ini sudah bukti komitmen pemerintah untuk suatu kelestarian alam yang semakin sempurna. Ini sudah satu bukti. Terus ada proyek-proyek lainnya di dalam perhubungan,
Ya, kita semakin akan memakai electric vehicles. Ini dengan subsidi-subsidi tetap untuk merangsang, berikan insentif untuk kita. Nanti saya tahu memang untuk motor listrik mungkin lebih susah, karena itu tergantung pada baterai-baterai yang sampai sekarang ini belum begitu memadai. Ya. Tapi tentu untuk bus, untuk truk, untuk kendaraan empat roda itu tetap akan menuju ke situ. Komitmen pemerintah itu semakin ke situ, ya. Nah, ini apa yang bisa dilakukan generasi muda? Apa yang dilakukan generasi muda? Ya, generasi muda kita harapkan nanti akan lebih banyak pakai motor nanti, kendaraan listrik dan sebagainya, mendukung program-program yang bersih lingkungan, ya. So ini yang kita harapkan. Jangan hanya omongan saja, tapi ya you walk the talk, do what you have to do participate in the green economy, ya. So ini saya kira itu two ways, pemerintah, masyarakat berharap dari pemerintah, tapi pemerintah juga berharap dari masyarakat, ya. Terus apa lagi? Kelestarian hutan. Kelestarian hutan, ya kita juga berharap bahwa partisipasi masyarakat untuk menjaga hutan. Saya kira di sini mungkin Pak Hanif juga bisa memberikan penjelasan. Sudah ada program-program dari Pak Jokowi, pemerintah Pak Jokowi, perhutanan sosial. Perhutanan sosial agar supaya masyarakat sekitar hutan-hutan ikut menjaga dan ikut mengawal hutan-hutan yang sangat-sangat berharga itu, ya. Pak Prabowo sudah mengumumkan bahwa pemerintah akan mulai suatu program reforestasi atau reboisasi, bahasa Inggris reforestation, sejumlah 12 juta hektar. Ini sesuai dengan angka yang kita dapat bahwa hutan rusak di Indonesia itu luasnya 12 juta hektar. Dan saya kira banyak pakar-pakar menyatakan bahwa itu sepertinya minimal, ya. 12 juta hektar sepertinya minimal, sepertinya banyak yang lebih. Tapi kita mulai dengan program-program fakta-fakta yang sudah kita tidak usah debatkan, yang mana, tapi kita mulai. Dan di sini kita berharap ada partisipasi masyarakat juga. Reforestasi, kita mengundang investor dari luar negeri, mungkin pakai carbon markets kita pakai Pak Hanif, ya, untuk kita merangsang, kita undang investor di luar negeri untuk ikut reforestation programs kita. Mungkin dari situ nanti bisa dapat carbon credits, ya, dan sebagainya. Nah, salah satu bidang yang sangat nanti menonjol adalah nanti bidang AI dan IT. Artificial Intelligence, data center, pakaikan data centers. Data centers, ya, yang kita melihat sekarang data centers akan kebutuhan listrik yang luar biasa. Ada indikasi bahwa di negara maju sudah ada tanda-tanda kekurangan listrik, kurangan power untuk berikan power listrik untuk AI dan data centers. Nah, ini Indonesia juga demikian. Dan di sini kita harus hati-hati, ya. Tapi juga ada peluang bisnis. Apa peluangnya? Banyak seperti Microsoft, Amazon, Facebook dan sebagainya mencari kesempatan untuk offset pemakaian listrik mereka. Offsetnya bagaimana? Offset dengan carbon credits dari negara seperti Indonesia. Itu sudah ada tanda-tanda bahwa pemakai ini energi besar itu nanti akan menjadi investor lewat carbon market. So ini ada peluang. Indonesia menjadi salah satu negara harapan mereka, bisa nanti offset. Terus ada satu lagi, ini bukan nature based, melainkan mechanical based. Yang itu namanya carbon capture. Waktu saya di Sao Paulo, saya di Belém juga banyak yang mengharap dengan carbon capture. Ini kan mechanical based, ini bukan nature based. Tapi ini aja juga harapan. Kenapa? Karena dengan capture based ini, Indonesia bisa menjadi salah satu superpower di bidang carbon capture. Kenapa? Karena ternyata Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan suatu kelebihan untuk bangsa Indonesia. Ternyata di bawah tanah kita, apakah di darat atau di laut,
ada namanya rongga-rongga yang banyak, cavities, caverns yang besar, itu alami tapi juga diciptakan oleh ekstraksi atau penyedotan minyak dan gas bumi dari laut atau dari tanah. Ini menjadikan rongga yang artificial, tapi ada rongga-rongga yang alami. Cavities, rongga bahasa Inggris itu cavities, caverns. Dan ternyata di Indonesia ada indikasi, ada rongga-rongga di Indonesia bisa menampung 500 sampai 700 gigaton karbon dioksida. Ini luar biasa. Proyek terbesar yang dilaksanakan oleh ExxonMobil di Indonesia adalah 3 gigaton. Itu terbesar. BP, British Petroleum, melaksanakan juga di Indonesia bagian timur. Equinor, itu perusahaan BUMN pemerintah Norway, baru laksanakan dan bangun suatu CCS di Laut Utara, di North Sea. Di North Sea lepas pantai Norway, antara Inggris dan Norway. Di situ ada CCS, baru dimulai. Itu beberapa gigaton juga. Indonesia punya peluang sampai 700 gigaton. Nah di sini, ini mechanical based, bukan nature based. Tapi kita pakai segala cara, nature based, mechanical based dan segala. Dan saya kira ini suatu hal yang luar biasa dan ini menjadi peluang kita menawarkan rongga-rongga kita ini untuk negara yang tidak punya rongga. Ternyata ada negara seperti Jepang dan Korea Selatan yang rongganya sedikit sekali. Kesempatan bagi mereka untuk menampung karbon dioksida sedikit sekali. Maka kita tawarkan, nah di sini nanti negosiasi antara Indonesia dan Jepang. Siapa yang dapat karbon kredit Pak Hanif? Mungkin Pak Hanif nanti yang pusing nanti. Siapa yang dapat karbon kredit? Indonesia yang menampung karbon dioksida atau Jepang ya yang buang karbon dioksida ke kita? Ya, nanti pasti ada negosiasi Pak. Ya, apakah Jepang yang dapat? Nanti apakah Korea Selatan dapat? Yang salah satu kita harapkan Singapura, negara tetangga kita. Singapura juga mencari tempat-tempat untuk membuang karbon dioksida mereka. Indonesia menawarkan. Sekarang saya dengar tinggal harga aja Pak, ya kan nanti. Cincailah ya gimana ya. Tapi di situ saya dengar sudah mulai negosiasi siapa yang dapat carbon credit. Singapura ya yang mengurangi atau Indonesia yang menampung. Oke lah, nanti itu bisnis Pak ya. Nanti yang pusing nanti Pak Hanif nanti. Saya kira demikian ya. Baik, pada intinya saya kira positif untuk Indonesia. Positif, peluang untuk Indonesia luar biasa. Saya optimis kita bisa navigate growth in a sustainable world. Saya kira demikian dari saya. Tepuk tangan Pak Hashim. Please come and join me. Mungkin ada beberapa follow up question ini ya, yang saya ingin tanyakan. Senang ya bahwa bagi Indonesia ini merupakan suatu optimisme ya COP30 ini. Walaupun dunia itu kalau saya melihat ya Pak Hashim secara pribadi mungkin appetite ya untuk mengurangi ya emisi itu semakin lama itu semakin nggak jelas. Sebenarnya sudah 10 tahun sejak Paris Agreement. Saya waktu itu ke sana 2015. Tapi yang ada justru negara penting ya seperti Amerika Serikat tidak terlalu terlibat, malahan kita lihat China lebih menjadi rising gitu. Tapi Pak Hashim, yang menarik bagi saya kan ada Indonesian Pavilion juga di situ. Kemudian Pak Hashim juga membuat delegasi yang terdiri dari pelaku usaha dan lain sebagainya gitu. Bagaimana feedback terhadap istilahnya ya networking, kita kan jualan karbon kan itu. Itu seperti apa feedback? Banyak nggak yang tertarik? Banyak nggak yang ingin itu go on the bandwagon of Indonesia's the roadmap untuk khususnya carbon trading sama carbon market? Saya melihat bahwa tanggapan itu luar biasa positif ya. Yang apalagi setelah kita umumkan Perpres 110 kita menjelaskan ya dan tanggapan ya reaction was very positive ya. Sekarang dari pelaku-pelaku internasional justru ya, dari pelaku internasional karena sudah jelas
bagaimana mekanismenya untuk melakukan carbon trading itu sudah jelas, itu ada. So di situ ada clarity, ya, ada clarity, sudah jelas, transparan, ya, dan banyak pelaku-pelaku seperti saya katakan kan, ada Amazon, ada Microsoft, ada Facebook, ya. Mereka semua memakai data centers. Mereka semua memakai data centers, bukan hanya di Amerika tapi di Asia juga, ya. Dan mereka perlu carbon offsets. Dan sekarang dengan Perpres 110 sudah jelas. So saya kira carbon trading akan take off sebentar lagi. Apakah itu nanti di bursa di Indonesia atau bursa di luar negeri? Kalau tidak salah Perpres 110 itu mengizinkan, ya, diperdagangkan di luar negeri juga, ya. So saya kira positif sekali menurut saya. Untuk Indonesia positif hasil dari COP30. Untuk sebagian pelaku-pelaku dan peserta kurang puas. Itu kita harus akui. Ya, tapi ya demikianlah waktu itu. Ya. Nah, ini kan berarti harus, apalagi sekarang sudah ada Perpres, harus ada implementasinya, harus ada kebijakannya, dan ya istilahnya we need to follow the roadmap. Apa yang harus dilakukan sekarang? Kebijakan seperti apa dan mulainya itu bagaimana, Pak Hashim? Khususnya dari pelaku usaha itu sendiri, industrinya itu nanti seperti apa yang bisa menopang carbon market ini? Oke, yang pertama ini kan pelaku-pelaku misalnya yang pemilik hutan, ya misalnya anggota dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia APHI, mereka sudah ada sejumlah, saya dengar 13 juta hektar, ya saya dengar, apakah kurang lebih, itu yang bisa ditawarkan kepada investor dari luar negeri, ya misalnya Amazon atau Microsoft misalnya. Nah ini yang sekarang harus dilakukan, ada negosiasi. Nanti harganya berapa? Ya enggak, Pak? Ini ada pelaku salah satu, ini Pak Darsono di sini. Ya Pak Darsono mungkin beliau yang jelaskan apa yang nanti harus dilaksanakan, ya negosiasi. Nah, yang jadi peka nanti agak sensitif itu harga. Ya. Karena harga yang ditawarkan untuk nature based untuk hutan kita kan kurang lebih $8 $10 per ton, ya Pak. Tapi di Eropa atau negara maju, ya karbon di perdagangan saya dengar $50-60, Pak, ya, bahkan lebih. Nah, sebetulnya bagi kita di Indonesia itu karbon is karbon, kan. Karbon dihasilkan dari Indonesia, karbon dihasilkan di Eropa kan sebetulnya sama. Ya. So ini the hard work menurut saya, negosiasi harga yang adil. Ya. Mana, Pak? Harga yang adil. Is it fair for Indonesia untuk dapat $10? Yang di Eropa $50. Bahkan saya dengar di Swedia $100. Ya. What makes the carbon di Eropa lebih bersih daripada karbon di Indonesia? Ya, I think. Coba ya. I want to invite. Maybe you should invite reaction ya. Tapi saya kira di situ. That's going to be the sticking point. Tapi nggak apa-apa. Kita mulai dulu lah. Nanti the market will decide. Ya, the market will decide. Saya dengar kan ada arbitrage. Ini mungkin ada arbitrage situation, ya. Mungkin nanti perdagangan $50 di Eropa, 100 ya 10. Nah, satu lagi tantangan adalah masyarakat Eropa, European Union akan menerapkan yang namanya CBM, ya, carbon based mechanism, ya, ya, carbon mechanism. Dan di sini, ini saya dengar sudah mulai alot. Kenapa? Karena European Union akan menerapkan semacam satu tarif, itu kan sebenarnya tarif ya. Kalau barang dari ekspor dari Indonesia misalnya pakaian, tapi nanti membuat pakaian itu nanti memakai karbon begitu besar, berapa ton, itu nanti akan diterapkan suatu tarif, suatu import duty ya. Dan ini yang menjadi alot nanti ya. Ya ini dan segala macam itu dari besi baja, dari mobil, dari pemakaian karbon ini. Kalau tidak clean, pakai green energy, itu nanti akan diterapkan suatu penalty dari European Union. Ini akan menjadi alot nanti menurut saya. Ya, tadi yang disebut juga oleh Pak Hashim data center, ya sebagai industri data center, ya. Tapi data center kenyataannya membutuhkan listrik
membutuhkan energi power yang cukup besar. Sementara itu kita energy mix kita kan masih cenderung ke fossil fuel. Tadi ada target untuk 70 gigawatt itu katanya mudah-mudahan 76% itu bisa berdasarkan renewable energy. Nah sementara kan kita harus melakukannya kan sekarang. Ya. Bagaimana caranya untuk speed up, mengakselerasi supaya ya PLN juga lebih cepat menggunakan renewable tapi dalam batas waktu yang segera Pak Hashim. Karena ini kan kebutuhan data center itu kan sesuatu yang memang sedang dan akan dijadikan salah satu driver dari ekonomi kita. Ya, so saya kira di sini jawaban adalah PLN sudah menetapkan suatu rencana umum RUPTL yang cukup ambisius. Yang tadi saya sebut ya, 70 gigawatt sampai nanti 2040 saya dengar 103 gigawatt ya. Nah ini 76% tadi saya katakan kan dibawa dari energi terbarukan. Tadi saya sudah sebut tenaga bayu, wind power, geothermal. Indonesia dianugerah kita dapat dari Tuhan kita sumber resources kita geothermal itu nomor 2 di dunia. Ya kalau nggak salah 28 gigawatt capacity. Dan ada lain dan ada nuklir. Dan sudah saya dengar sudah ditetapkan mungkin 4-5 lokasi untuk tenaga nuklir. Ya. Karena tenaga nuklir dipakai di negara maju, mau dipakai untuk berikan power, daya listrik untuk data centers. Ya. Nah, sekarang ada namanya small modular reactors, SMRs. Ada beberapa yang sudah ditawarkan ke PLN, antara lain dari Inggris, Rolls-Royce, from the UK, dan lain Kanada juga dan lain sebagainya. Dari Bill Gates Group juga menawarkan ya. Ini small modular reactors untuk power data centers. Nah, ini sekarang peluang bisnis. Nah, Indonesia terbuka dan kalau tidak salah PLN mengundang sejumlah investor dari luar negeri untuk ikut invest di dalam sektor power ini. Dan di sini adanya Danantara, our sovereign wealth fund yang bisa menjadi co-investor untuk investor luar negeri. Investor luar negeri banyak kan ragukan gimana nanti bisa ketemu dengan suatu investor lokal atau tidak cocok. Kalau tidak cocok ya mungkin bisa kerjasama dengan Danantara. Danantara adalah negara ya Indonesia. Ya, so saya kira itu yang jawaban saya. PLN dan swasta-swasta akan nanti menjadi the driver for growth ya dan juga menjamin adanya kelistrikan untuk data centers dan sebagainya. Ya, nanti kalau ada beberapa pertanyaan saya akan tanyakan kembali, tapi mungkin saya akan undang ya dari sini pertanyaan dari, kan kita audiens kita juga terdiri dari pelaku, pakar dan juga pemerhati masalah sustainability. Saya undang ke Pak Fabi Tumiwa, CEO dari IESR, mungkin bisa langsung Pak Fabi, karena biasanya kalau masalah energy transition yang berkaitan dengan sustainability dan lain sebagainya, Pak Fabi ini saya lihat ini pakarnya nih kita. Ya, terima kasih Mbak Desi. Pak Hashim, selamat pagi. Pak Hashim, tadi Pak Hashim mengatakan bahwa kita sedang punya target tumbuh tinggi dan untuk itu sepertinya susah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Nah, saya mengingat ada satu studi yang dikeluarkan oleh Bappenas tahun 2019, Low Carbon Development, a Paradigm Shift Toward Green Economy. Studi ini mengatakan begini, Indonesia kalau mau keluar dari middle income trap harus tumbuh di atas 6%. Dan dari berbagai skenario itu dilihat bahwa kalau untuk tumbuh di atas 6%, maka constraint-nya adalah emisi gas rumah kaca. Jadi, kesimpulan dari studi itu mengatakan bahwa untuk bisa tumbuh di atas 6%, kita harus bisa menurunkan intensitas emisi gas rumah kaca kita. Dan studi itu spesifik bilang, kita harus stop deforestation dan menurunkan fossil fuel, menaikkan energi terbarukan dengan target. Oleh karena itu, studi ini sebenarnya yang menjadi dasar dari penyusunan rencana pembangunan jangka panjang kita. Dan kalau kita lihat di RPJMN,
RPJPN, itu sebenarnya kalau kita lihat target renewable energy by 2045 itu 70%. Ya, dan kalau kita lihat kembali, saya bandingkan dengan peraturan pemerintah nomor 40 2025 tentang kebijakan energi nasional, that target is mismatch, tidak sama gitu. Apalagi kalau kita lihat dengan target NDC. Pertanyaan saya adalah bagaimana administrasi Presiden Prabowo melihat kebutuhan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebagai prasyarat, kalau saya bilang, sebagai prasyarat untuk pertumbuhan ekonomi di atas 6%, bahkan bisa lebih dari 8% seperti yang sering disampaikan oleh Pak Hasyim. Baik, terima Gitu, kasih terima Pak kasih. Babis. Silakan dijawab, tapi sebelumnya saya lihat ini ada bos saya di sini, Pak Hairul Tanjung. Selamat datang Pak Hairul. Ya, silakan Pak Hasyim ini. Baik, Pak, tadi yang saya sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi itu akan menimbulkan peningkatan emisi untuk sementara waktu. Saya katakan tadi Pak, 2026 sampai 2030-31 mungkin itu naik. Tapi setelah itu, ya menurut perhitungan dari pemerintah, ya dalam hal ini KLH dan lain-lain, itu juga akan nanti berkurang Pak. Ya, so it's not contradictory Pak. Ya, tapi yang mungkin yang baru ada penetapan 8%, yang sebelumnya kan 6%. Sekarang kita sudah hitung 8% untuk apa? Karena kebutuhan masyarakat. Kita sudah mengakui, sudah lihat, itu pengangguran itu semakin jadi masalah. Dan untuk menanggulangi masalah pengangguran, kita harus menciptakan pekerjaan. Dan untuk menciptakan pekerjaan, kita harus, we have to have high growth. Dan salah satu cara dari pemerintah Prabowo adalah perumahan sosial, yang kita mau jutaan unit apartemen kita mau bangun karena di situ timbul masalah sosial. Ya, ini bukan masalah ekonomi lagi, ini masalah sosial. Yang salah satu yang kita prihatinkan adalah ini orang selalu bilang demografi bonus. Itu pada umumnya itu benar. Tapi ada indikasi bahwa kelas menengah juga termasuk ASN muda, sekarang tidak mau punya anak. Ini jumlah anak sekarang berkurang, menurun di kelas menengah ke atas. Kalau umumnya itu meningkat, maka kita ada bonus demografi. Tapi di kalangan tertentu, ya menengah, the educated class, yang muda tidak mau punya anak. Kenapa? Karena kekurangan ini perumahan. Accommodation tidak ada. Nah, oke, maaf ini I'm not trying to digress ya atau divert from the main topic, tapi ini semua ada kaitan. Nah, untuk menanggulangi ini we have to create jobs. Untuk create jobs we have to have economic activity growth increased, ya. Maka that's the target. Itu yang utama. That's the target we have to untuk maintain social stability. Kita sudah tahu apa yang terjadi bulan Agustus kemarin, itu banyak itu disebabkan anak-anak muda yang nggak punya pekerjaan. Ya. So ini the unemployed urban youth, young people, we have to address their concerns. Nah, di situ. Nah, kita sekarang 8%, 9%, kita berharap 10-11%. Saya sudah lihat ada angka-angka sementara, we can reach 8-9%, ya. Ini ada salah satu contoh. Internet murah. Ya mungkin ada yang tahu saya akan terlibat salah satu investor. Kenapa saya tertarik? Karena menurut Bank Dunia dan McKinsey, coba ya saya dikoreksi kalau salah, setiap 10% dari masyarakat kita yang bisa dapat internet connectivity itu bisa menumbuhkan economic growth 0,7 sampai 1,3%. Katakanlah 1%. Just from internet connectivity. Ya, penetration kita internetnya hanya 15%. Malaysia, Thailand, Filipina 50%. Korea Selatan 100%. Oke. So kan ini juga bisa Bapak-bapak, Ibu-ibu 1%. So kembali lagi, we're confident we can reach. Oke, akibatnya apa? Ya emisi karbon emisi gimana? We have to. Itu salah satu, tapi saya kira dan 2031-32 nanti akan berkurang. Mungkin Pak Hanif secara teknis bisa menjelaskan bagaimana.
Tapi kami pemerintah lah optimis. We're optimistic. We're optimistic. Ya, jadi justru sampai tahun 2030 kita harapkan bahwa karbon emisi kita kan justru meningkat ya, phase down mulai dari tahun 2031. Ya, gitu. ini tidak bisa hindari. 100 ini misalnya perumahan sosial itu menyangkut ada terkait dengan 185 bidang ekonomi. Itu apa? Mebel. Setiap rumah punya mebel. Ya, perlu listrik, kabel listrik, perlu semen, perlu besi baja. Ini semua di manufaktur dihasilkan, berarti apa? Ada tambahan emisi. Terus angkutan barang, nanti kan semen mau dikirim dari Cibinong ke mana, ke Jakarta, itu kan lebih banyak truk, ke emisi. Ya enggak? Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Maka, we cannot avoid it. Harus untuk sementara waktu kita harus, we have to accept the fact that economic activity increases carbon emissions. That's a fact. Tapi di pihak kan pemerintah membuat aturan-aturan dan program-program untuk mengimbangi itu. Dan pengimbangan akan terasa tahun 2030, 31, 32. Ya, tadi Pak Hashim bicara mengenai anak muda ya. Mungkin waktunya kita libatkan anak muda dalam diskusi ini. Ada Ade Zahra, mahasiswa hubungan internasional UGM, di mana mungkin bisa berdiri dan silakan bertanya. Ya. Terima kasih sebelumnya pemaparannya Pak Hashim. Di sini saya ingin menanyakan terkait kebijakan yang dibuat ini nantinya kan akan berdampak langsung ya kepada kami khususnya generasi muda untuk 10, 20 bahkan 30 tahun yang ke depan. Yang menjadi concern saya adalah apakah kebijakan yang dibuat ini sudah bisa mengatasi atau at least meminimalisir pemanasan global atau climate crisis yang kita rasakan saat ini gitu ya Pak. Sementara saat ini saja sudah terasa panas dan apakah kebijakan ini akan efektif untuk 10, 20 hingga 30 tahun mendatang. Terima kasih. Ya, jadi pada intinya ini kan sekarang kita punya target untuk memastikan bahwa kita tidak melebihi 2% pada akhir abad ini. Tapi sementara ini saja peningkatan sudah mencapai 1,5 derajat dan ini cukup mengkhawatirkan karena itu masih tahun 2025. Nah, apakah kebijakan ini bukan saja kebijakan dari Indonesia tapi secara global ini justru tidak akan memicu pemanasan global, peningkatan suhu yang lebih cepat lagi Pak Hashim? Ya, saya kira nah ini dilema bagi bangsa kita, Mbak. Banyak di antara rakyat kita kan tidak punya pekerjaan. Ya, banyak di antara anak-anak muda. Pemerintah ditantang untuk menciptakan lapangan kerja. Ya, untuk menciptakan lapangan kerja harus ada kegiatan ekonomi. Untuk menciptakan ekonomi tentu ada emisi karbon. Ya. So ini masyarakat kita, bangsa Indonesia harus memutuskan ya, yang mana yang lebih penting? Menurut saya dua-duanya penting, ya. Tapi karena kita harus menciptakan dulu, baru kita bisa imbangi. Kenapa? Karena pemanasan global ini berdasarkan atau akibat banyak kegiatan di luar kontrol bangsa Indonesia, ya. Dilakukan oleh negara-negara lain, ya. India, China, mereka tetap melakukan kegiatan ekonomi karena mereka juga ada masalah yang sama, ya. So pemerintah akan ambil atau sedang mengambil tindakan yang berimbang untuk ciptakan lapangan kerja. We have to have economic activity, ya enggak? Economic activity causes carbon emissions. Nah, pemerintah sekarang untuk mengimbangi itu, menanggulangi itu, akan program tadi yang saya sebut, ya, daya listrik yang 76% itu berasal dari energi terbarukan. Itu yang dilakukan pemerintah, ya, bukan dari fossil fuels semua, ya. Dari batu bara tidak akan dipakai. 76% dari energi terbarukan,
10 gigawatt berapa itu? 7 gigawatt dari nuklir, sisanya dari LNG, gas alam, ya, yang menjadi transition fuel. So ini ya konsekuensinya ya adalah begitu, ya. Ya, saya optimis bahwa tahun 2050-60 ya saya mungkin masih hidup ya. Kan tante saya kan umurnya 106 tahun. 2060 saya umur berapa ya? 106. Mungkin saya masih Pak hidup, Hashim panjang net umur. zero emissions tahun 2060. Ya, itu target kita. Ya. Pak Hashim, di sini juga ada para ekonom ya, pelaku. Saya persilakan kepada Ibu Velia Salim, BOD Indonesia Exim Bank, mungkin ada pertanyaan ataupun komentar. Tes ya, terima kasih Bu Desi. Terima kasih Pak Hashim untuk penjelasan yang sangat transparan bahwa 2026 sampai 2030 kita akan naik greenhouse gas. Nah, mungkin yang hadir di sini bisa membantu mengimbangi itu. Tapi pertanyaan saya gini, kalau memang roadmap-nya nanti 2030 ke atas baru menurun, ini kan ada kaitannya dengan subsidi yang ada. Subsidi to make it affordable ya. Affordability itu memang sangat penting. Bagaimana kita bisa attract private investors untuk berpartisipasi dalam transisi energi kita, Pak? Ada bayangan nggak? Banyak sekali investor yang ingin masuk tapi get stuck karena angkanya nggak masuk. Hitung-hitungannya nggak masuk karena we can't compete without subsidies. Kira-kira gimana Pak kebijakan Bapak ada perspektif ya dalam kerangka transisi energi ini? Silakan Pak Hashim. Kalau energi Untuk berarti insentif. power ya, berarti power, electricity. Itu banyak investor yang mau masuk ke bidang tenaga listrik Indonesia. Sebetulnya harga yang ditawarkan PLN dan pemerintah cukup bagus, Bu Lesia. Itu yang setahu saya ya. Yang banyak yang menjadi mereka ragu adalah kepastian hukum. Apa kepastian hukumnya? Bukan mengenai tarifnya. Tapi misalnya kalau mereka bangun satu pusat tenaga listrik di wilayah A atau wilayah B, nanti perizinannya bagaimana? Ya enggak? Karena kenapa? Ini di Indonesia sudah dikenal ya bahwa pemerintah kita ini decentralized ya. Pemerintah pusat ya, BKPM menentukan ya Pak. Tapi bupati menentukan lain, ya, wali kota menentukan lain, nanti camat dan kepala desa menentukan lain. Kita terbuka aja. That is the problem di Indonesia menurut saya. Saya kan pelaku juga Bu ya. Yang saya dengar di luar negeri. Ya Prabowo ngomong ini, gubernur ngomong lain. Ya enggak? Gubernur ngomong lain, wali kota beda. Kita sudah menyaksikan. Ya. Pak Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat dia menetapkan ini wali kota lain. Ini ada. Ya Pak Hanif ya mengenai waste to energy ya Pak Hanif mungkin bisa nanti beliau bisa ya saksi hidup. That is the problem. That is the problem. Ini struktur pemerintahan kita is the problem. Harganya bagus. Harganya bagus ya. Kemarin saya ketemu Ngarso Dalam Sultan Jogja. Beliau juga sama. Ya enggak? Gubernur ngomong begini, wali kota ngomong begitu, bupati ngomong begini. That's the problem. DPRD ngomong lain. Ya enggak Pak? Itu, Bu Feli, that is the problem, Bu Feli. Nah, kalau mereka selalu bandingkan dengan negara Vietnam. Kenapa mereka mau lebih ke Vietnam selama ini? Karena Vietnam itu kan satu komando. Jujur aja, Hanoi omong begini, sampai ke bawah, semua nurut. Indonesia beda Bu, negara demokrasi Indonesia ini. Pak Hashim, ini masih mengenai financing dan sekalian mungkin dari Pak Hashim pelajaran atau final remarks. Walaupun negara-negara belum setuju ya adanya penurunan emisi atau roadmap yang jelas, tapi setelah itu justru ada keinginan untuk melakukan adaptasi. Karena kalau misalnya ya ini salah satu yang sangat krusial kita lakukan dengan semakin berubahnya cuaca
cuaca buruk semakin banyak kan financing untuk adaptation itu penting. Nah, bagaimana dan akan ditingkatkan setahu saya mungkin. Apa yang akan kita bisa tap into this financing khususnya untuk adaptasi, dan tadi juga Pak Hashim menyebut mengenai Tropical Forest Forever Fund. Bagaimana kita bisa memanfaatkannya dan bentuk-bentuk proyek ataupun inisiatif seperti apa yang akan kita lakukan karena jumlahnya kan lumayan cukup besar dari segi financing. Ya, kalau gitu untuk financing ya carbon markets yang akan sangat menolong menurut saya ya. Mungkin kawan-kawan lainnya berbeda pendapat tapi saya kira financingnya itu nanti akan ditolong dibantu dengan carbon market dan Perpres 110 ya. Mengenai Tropical Forest Facility saya kira Pak Hanif yang lebih tahu karena yang waktu itu kan apa yang disampaikan oleh Pak Lula, Presiden Lula kan visinya programnya tapi kan harus visinya kan harus didukung dengan apa aturan-aturan ya aturan-aturan rules of the game ya nanti itu di perincian dari facility ini bagaimana ya nanti bagaimana fundraisingnya nanti fund disbursementnya untuk proyek-proyek seperti apa kriteria dan sebagainya. Nah ini yang saya baru dengar dari Pak Hanif. Nah ini masalah di detailsnya ya Pak Hanif ya. Detailsnya nanti bagaimana nanti nilainya. Ini nilai satu hutan itu yang kalau kita maintain, kita lestarikan itu berapa. Terus kalau kita nanti ada tanah degradasi ya, tanah rusak, hutan rusak, kita tanam kembali, itu nanti kita dapat nilai berapa. Nah di sini in the details ini yang jadi masalah. Atau bisa jadi solusi, ya saya nggak tahu ya. Tapi in English you say the devil is in the details ya. Memimpin bisa bicara, bla bla bla, bagus. Nanti ya pelaksana seperti Pak Hanif yang pusing, yang detailsnya bagaimana, ya enggak? Apa realistis? Nanti harus negotiate kembali, ya Pak? Ya mungkin. Nah ini, that's always the problem. That's always the problem. Tapi saya kira pada umumnya kita optimis karena sudah ada Perpres 110. That is the big terobosan yang ditunggu oleh pelaku usaha sudah saya dengar 11 tahun ya. Ini sudah sejak 2015 dengan COP baru sekarang ada terobosan. So I think that's the big takeaway hari ini adalah Perpres 110 yang bisa mempermudah perdagangan karbon. Ya mungkin terakhir kalau kita lihat Vietnam tadi bisa top down Pak Hashim, tapi kita alam demokrasi kira-kira kolaborasi kan penting berarti. Bentuk-bentuk kolaborasi yang diharapkan seperti apa khususnya dengan pelaku usaha dan juga pemerintah daerah itu seperti apa supaya ini bisa berjalan dengan baik? Ya, saya kira kolaborasi betul karena kita kan negara demokrasi banyak partai politik, banyak interest groups dan sebagainya. Saya kira it's a healthy thing kan. Ya, negara seperti Vietnam lebih banyak menarik investasi karena investor bilang di sana lebih jelas, aturan lebih jelas, semua patuh, semua unsur pemerintah patuh dengan keputusan dari pusat. Ya kita beda, ya enggak. Ini kan konsensus nasional, kita demokrasi. Ya ini we have to live with it. Nah ini kolaborasi ya berarti harus ini semakin harus dirangkul semua kepentingan pemangku kepentingan harus dirangkul. Ya, ini asal konsensus, we have to do, it's consensus building kan. Musyawarah mufakat, itu kan dasar filsafat bangsa Indonesia, gotong royong, musyawarah mufakat. Ya enggak? Dan terus terang saja, saya berbangga dari pemerintah sekarang ini semua pihak dirangkul oleh Pak Prabowo. Ya. Pak Prabowo bukan orang yang sakit hati, dendam, ya. Semua termasuk lawan politiknya dirangkul semua, kan betul nggak? Supaya nanti kita kan satu bangsa Indonesia, kita beda pendapat, tapi untuk tujuan ini utama ya kita satu bangsa kan. Nah ini yang saya optimis karena the style of management ya, gaya manajemen pimpinan nasional agak berbeda. Semua dirangkul, semua udah kita satu bangsa kita rangkul, kita kolaborasi. I think that's the only way. Ya, kita bangsa Indonesia itu besar sekali. Kalau kita rasakan ya di BLM, kita nomor 4 di dunia.
kita sangat dan kalau kita lihat dengan banyak peserta negara kan banyak kecil. Penduduknya 1 juta, 2 juta, 5 juta, 500 ribu. Kita 285 juta. Ya, dengan so itu kolaborasi, that's the key. That's the key. Iya, dan Memang harus kerja keras. Banyak kerja keras, banyak omong-omong ya, terpaksa kan? Ya enggak? collaboration is the key. Omong-omong bukan omon-omon. Beda ya. Beda ya, ngomong-ngomong bukan omon-omon. Kita selalu katakan di The Big Idea Forum memang kolaborasi itu adalah kunci untuk membuat kebijakan yang sangat-sangat tepat dan sangat baik. Dan lebih penting lagi itu tadi the devil is in the detail, the proof is in the pudding. Kebijakan boleh bagus, roadmap boleh bagus, tapi tidak ada artinya kalau tidak diimplementasikan dengan baik. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Hasyim. Terima kasih atas insight-nya dan juga ini sangat menarik, dan untuk sesi berikutnya saya serahkan kembali ini kepada MC kita, Ayu. Silakan Ayu.